Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum gua istirahat malam ini, gua mau news update langsung aja. Ada beberapa kabar ya, yang menarik untuk gua share pastinya dengan ya sobat Football United dimanapun berada. Insya Allah ini akan tayang hari Senin pagi, jadi gue ucapkan selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas bekerja. Jaga-jaga terus kesehatannya, murah-murah rezekinya insya Allah. Oke, langsung kabar pertama datang dari channelnya Fabrizio Romano. Ada beberapa kabar di sana cukup mencengangkan karena kabarnya ada 6 pemain yang akan diproses oleh Manchester United, baik itu pemain yang datang maupun pemain yang keluar ya, potentially, artinya masih belum pasti tapi paling tidak sedang diusahakan 6 pemain ini pergerakannya seperti apa. Oke, dimulai dari update tentang Casemiro yang sudah selesai transfernya, artinya prosesnya ya. Medical check sudah selesai, akan diperkenalkan kemungkinan ini hari Senin nanti sebelum pertandingan menghadapi Liverpool, berarti Selasa dini hari waktu Indonesia, dan setelahnya ya sudah bisa mengikuti latihan bersama dengan Manchester United. Tapi sekali lagi Casemiro belum akan turun ketika Manchester United menghadapi Liverpool. Oke. Dimulai dari kiper, posisi kiper. Jadi Manchester United ini mencari kiper kedua. Jan Sommer ini ada di list, tapi Borussia Mönchengladbach sekarang ini sedang memberikan tawaran 3 tahun kepada Jan Sommer ya, kiper Swiss yang menurut gue juga bagus karena gue juga memperhatikan tim nasional Swiss. Ya, di samping itu juga Jan Sommer ingin mempertahankan peluangnya untuk masuk ke skuad Swiss di Piala Dunia. Jadi kalau dia ke Manchester United otomatis dia tidak bisa mendapat garansi menjadi kiper utama. Ada David De Gea di sana, ini juga menjadi pertimbangan dari sang pemain. Oleh karena itu ada nama lainnya juga, yaitu adalah kiper dari Benfica, Vlachodimos. Ini juga masuk dalam incaran Manchester United untuk posisi penjaga gawang. Namun Ajax juga mengincar sang pemain. Jadi menjelang tutupnya bursa transfer ini menarik ya, karena ternyata Manchester United juga masih mengincar satu posisi untuk penjaga gawang. Lalu disinggung juga soal Anthony. Ini dikasih update tentang ya bagaimana situasinya. Jadi dia tidak ikut latihan melawan Sparta Rotterdam ya. Tidak masuk ke dalam tim karena pihak klub tahu Anthony ingin mendorong untuk adanya negosiasi antara Ajax dan Manchester United. Setelah 80 juta ditolak oleh klub, Anthony nampak ingin keluar dari Ajax, tapi dia juga ingin keluar dengan Ajax melakukan negosiasi dengan Manchester United. Jadi ini yang diingini oleh kubu dari Anthony, sementara Ajax sendiri masih tetap akan berusaha untuk mempertahankan sang pemain. Dikabarkan sekali lagi Ajax ini mematok harga 100 juta. Ini dari kabar lain yang gue dapatkan ya. Jadi apakah Manchester United akan menyamai permintaan tersebut atau tidak? Ini juga menarik untuk dinantikan dalam beberapa hari ke depan, karena praktis kurang lebih akan tersisa 11 atau 10 hari lagi sebelum bursa transfer akan ditutup. Di sisi lain, Cody Gakpo juga masih dalam radar dari Manchester United. Manchester United sudah atau terus menjalin kontak dengan agen dari sang pemain Cody Gakpo, yang merupakan agennya juga sama dengan agen Erik ten Hag. Ini merupakan solusi yang lebih murah daripada Anthony, harganya terpaut cukup jauh. Tapi menurut gue dengan amatiran, Cody Gakpo juga merupakan pemain yang cukup bagus, pemain potensial, pemain berbakat juga dari Belanda ya. Jadi ini masih dinanti pergerakannya, apakah akan ada tawaran resmi dari Manchester United untuk PSV Eindhoven. Selain itu Cristiano Ronaldo juga masih ditunggu masa depannya ini bagaimana, karena dalam beberapa waktu ke depan ini akan memberikan klarifikasi mengenai kabar seperti apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun gue dapat update juga dari beberapa berita lainnya kalau kedatangan Casemiro ini memiliki peran yang cukup besar dari keputusan Cristiano Ronaldo yang nampaknya akan memilih untuk stay di Manchester United. Eric Bailly juga disinggung oleh Fabrizio Romano. Ada ketertarikan dari Olympique Marseille untuk meminjam dengan opsi beli. Nampaknya pihak dari Manchester United tidak keberatan ya, tapi masih menunggu personal terms dengan kubu Eric Bailly. Kalau seandainya personal terms ini tidak disepakati dalam beberapa hari ke depan, Olympique Marseille bisa saja menarik
proposalnya dari Manchester United. Aaron Wan-Bissaka juga masih dicarikan klub ya. Crystal Palace masih ada di daftar yang meminati sang pemain, tapi belum ada kontak resmi. Manchester United dikabarkan sebelumnya memang mencari posisi bek kanan, tapi sebelumnya klub harus melepas Aaron Wan-Bissaka dulu ya. Lalu juga James Garner ini yang memiliki banyak klub yang minat ya untuk mengambil, jadi sangat mungkin cabut. Lalu diberikan juga update dari Fabrizio Romano mengenai kabar Chelsea yang berminat ke Harry Maguire. Fabrizio Romano menekankan kalau prioritas Chelsea sampai dengan saat ini masih ke Wesley Fofana. Jadi belum ada pemain lain yang diprioritaskan oleh Chelsea selain Wesley Fofana. Oke, itu tadi update dari Fabrizio Romano. Nah, sekarang gue ada update lagi dari sumber yang berbeda yang menurut gue ini cukup menarik, dan gue pakai ini judulnya sebagai headline ya, thumbnails gue. Dikabarkan oleh akun The European Lad, diambil dari harian The Telegraph, ini mengabarkan kalau Manchester United ini menginginkan untuk mendapatkan keduanya ya, artinya Anthony dan juga Cody Gakpo. Ini bukan sebuah pilihan di antara keduanya, tapi ingin mengambil keduanya. Wow, berarti 140-150 juta harus dipersiapkan oleh manajemen Manchester United untuk merekrut keduanya. Cody Gakpo tahu tentang ketertarikan ini, tapi ingin fokus untuk pertandingan menghadapi Glasgow Rangers dulu. Di leg pertama berakhir 2-2 ya di kandang Glasgow, di Glasgow Rangers di Skotlandia. Dan selama 48 jam ke depan ini akan sangat penting dan menentukan, karena akan kita akan mengetahui ya Anthony ini akan kemana. Apakah akan tetap ke Ajax, tetap di Ajax, atau ke Manchester United. Wow, menurut gua ini kabar yang sangat mengejutkan ya. Sebentar, gua minum dulu. Bismillah. Ingin mendatangkan keduanya. Seperti yang gue pernah bilang ya, di satu sisi memang ini nampaknya seperti kabar bagus. Kita ada dua pemain kualitas ya kan. Bagi yang biasa bermain game, wah pasti seneng dong ya, Football Manager, Championship Manager. Ada pemain baru yang datang dengan kualitas cukup bagus, dengan memiliki potensi pula ya kan. Walaupun masih harus diuji, masih harus adaptasi. Tapi ada dua faktor lain yang harus diperhatikan juga. Nomor satu adalah faktor squad yang ada. Musim lalu kita baru saja mendatangkan Jadon Sancho dengan harga cukup mahal. Artinya investasi di seorang Jadon Sancho ini dipertanyakan, karena kita mengeluarkan uang sangat banyak untuk Jadon Sancho. Oke, katakanlah posisinya bisa diganti di kanan dan di kiri. Tapi kalau mendatangkan keduanya, Gakpo dan Anthony ya, akan jadi cukup sulit begitu ya. Kita sudah menginvestasikan seharga 80 juta kurang lebih kan harga Jadon Sancho, atau sekitar segituan lah, yang tergolong cukup mahal. Yang tergolong cukup mahal, tapi kita tidak bisa untuk memanfaatkannya secara maksimal. Kalau menurut gue sih demikian ya. Plus juga masa depan seorang Marcus Rashford akan dipertanyakan lagi, dan ini mungkin mudah-mudahan tidak ya, karena kan Marcus Rashford ini sebelumnya ada peminat, Paris Saint-Germain contohnya, tapi dari pihak klub nampaknya memblok ini. Erik ten Hag sendiri kan yang mengatakan memblok kurang lebih kabar-kabar tersebut. Nah, kalau seandainya Marcus Rashford tidak diberikan kesempatan bermain yang lebih, ya, apalagi didatangkan pesaing dalam tanda kutip, mudah-mudahan dia bisa bersikap profesional. Tapi yang gue takutkan justru ini akan menambah runyam keadaan dressing room ya. Itu pertama. Yang kedua yaitu adalah pemain muda. Kesempatan pemain muda akan mengecil. Garnacho, Facundo Pellistri, Anthony Elanga. Jangan salah, gue tahu banyak teman-teman yang atau sobat Football United ya yang komentar mungkin negatif ke Elanga, tapi kalau gue lihat beberapa media, jurnalis maupun pandit masih menilai bahwa Anthony Elanga ini punya potensi
diperlihatkan musim lalu. Musim ini dia memang masih berjuang untuk beradaptasi dengan sistem yang baru yang diingini oleh Erik ten Hag. Tapi dia punya potensi di sana. Pemain-pemain muda seperti itu, belum lagi pemain muda yang di bawahnya lagi ya. Ini kan kesempatannya akan semakin berkurang. Tapi ya di sisi lain seperti gue katakan ini bagus karena akan menambah kualitas lini penyerangan, lalu juga kedalaman squad ya kan. Lini penyerang kita terlihat seperti komplit sekali. Cuman jangan lupa hanya 11 pemain kan yang bermain di atas lapangan, dan untuk spesifik posisi penyerang di formasi 4-2-3-1 ya cuma ada 3 pemain saja kan yang ada di situ. Mungkin satu bisa dijadikan penyerang, kurang lebih demikian di depan. Jadi kalau menurut gue dengan amatiran ini ada faktor positif, ada juga faktor negatifnya dari kabar ini. Lalu di update juga masih dari akun yang sama ya, The European Lad ini, kalau ada meeting yang terjadi setelah pertandingan tadi Chelsea ya hari ini antara pihak Hakim Ziyech dan Ajax. Wow. Ini nampaknya Anthony dipersiapkan betul akan meninggalkan Ajax nih menurut gue ya. Karena skenario-nya yang gue baca dengan amatiran dari beberapa media adalah Ajax akan mengambil Hakim Ziyech kalau Anthony jadi meninggalkan Ajax. Dan pembicaraan ini sudah dilakukan. Hakim Ziyech tentu saja semenjak kepindahan dari Ajax ke Chelsea tidak begitu mendapatkan menit bermain yang cukup banyak ya di London. Bahkan sempat kabarnya mau dijual ke Serie A ya kan. Bahkan sempat ada kabar mau ke Manchester United juga. Tapi sekarang kabarnya adalah ke Ajax nih. Untuk ya itu tadi, karena posisinya juga bisa bermain di sayap kanan kan seperti posisinya Anthony. Jadi untuk menggantikan Anthony kalau jadi meninggalkan Ajax nih menurut gue cukup menarik ya. Apakah berarti Anthony akan segera datang ke Old Trafford? Menarik. Lalu dikabarkan dari Marcel van der Kraan kalau keluarga Glazer ini memberikan uang yang lebih untuk memperkuat skuad ya. Oleh karena itulah dikabarkan juga oleh Marcel van der Kraan ini Manchester United masih akan terus berusaha untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Wow, ini menurut gue ya teman-teman sudah banyak sih yang memberi komentar juga ya, sobat Football United. Dan gue juga sepakat sih bahwa bisa banget ini memang strategi dari Glazer ya. Artinya untuk mengalihkan demo di pertandingan menghadapi Liverpool dengan berita-berita seperti ini. Akan mendaratkan Gakpo dan juga Anthony. De Jong masih diincar ya kan. Realisasinya kita lihat bagaimana setelah demo itu sih kalau menurut gue dengan amatiran. Karena bukan tidak mungkin ini hanya lip service saja untuk meredam demo itu tadi. Dan menurut gue mau pemain-pemain itu datang atau tidak, Glazer tetap out. Glazer tetap harus out. Bahkan dengan kedatangan 3 pemain itu pun ya menurut gue dengan harga yang menurut gue terlampau tinggi, ini menunjukkan ketidakbecusan manajemen. Sekarang apakah manajemen mendatangkan pemain dengan harga seperti itu? Sudah dipertimbangkan belum faktor prestasinya? Apakah ini akan jadi faktor bisnis semata seperti biasanya? Walaupun gue tahu beberapa pemain itu memang dari rekomendasi Erik ten Hag, tapi jangan lupa ketika harga terlampau tinggi melebihi dari angka pasar, ini juga tidak bagus sih menurut gue, karena nanti motivasi mental pemain, kondisi psikis dan segala macam ini juga akan berbeda. Pemain walaupun pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax, tapi ketika datang ke Manchester United, ini berbeda menurut gue. Tidak 100% bisa meng-copy paste apa yang ada di Ajax ke Manchester United. Dan menurut gue, sekali lagi kabar ini ya, terutama kabar yang barusan gue sampaikan ini mengincar 2 pemain, Gakpo dan Anthony, dan juga masih tetap mengincar Frenkie de Jong. Menurut gue sih ini ya sekali lagi bukan tidak mungkin ini hanya lip service dari Glazer, tapi kita lihat saja. Kalau seandainya benar datang ketiga pemain ini, tentu saja ini akan jadi secara teknis, sekali lagi ya, secara teknis ini akan jadi booster bagi tim ya, paling tidak di mata fans, di mata media. Tapi ini juga akan memberikan tantangan yang cukup besar bagi Erik ten Hag ya, dan juga skuad Manchester United yang ada sekarang ini, karena bagaimana memadukan pemain yang baru datang ya, yang jumlahnya cukup banyak itu nanti kalau memang iya ya kan, dengan yang sudah ada ini tentu saja tidak semudah
ketika kita memainkan game ya. Karena mereka juga harus berinteraksi, bersosialisasi ya kan, di lapangan mereka juga ada unsur persaingan di sana. Yang mungkin kalau di game tidak terdeteksi, mungkin ya nih dengan amatiran gue nggak begitu main game juga. Tapi yang jelas faktor-faktor humanisme sosial seperti itu yang mempengaruhi psikis, mental, ini akan cukup berpengaruh begitu ya. Dan ya kita lihat saja dinamikanya bagaimana. Sekian dulu, gue sudah lumayan lelah ini. Gue ingin istirahat dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada saran atau komen tentang berita ini, bisa drop di kolom seperti biasa ya. Gue doakan selalu sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.